Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Agus Setiawan, absen 37 dari kelas B3G. Di sini saya akan sedikit memaparkan mengenai taat menghidupkan sunnah. Bagi seorang muslim, mengikuti sunnah bukanlah pilihan, namun keharusan. Mengapa demikian? Karena alangkah baiknya seperti itu. Dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 7 dijelaskan, apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah sangat keras hukumnya. Lalu mengenai bid'ah itu kan adalah sesat ya, karena berada di luar perintah Allah dan Rasulnya. Namun Rasulullah membenarkan amalan yang sebelumnya belum pernah dia lakukan, itu pun juga bisa. Jadi yang dimaksud bid'ah ini apabila amalan itu melanggar syariat yang telah ditentukan. Jadi bentuk amalan apapun selama tidak melanggar syariat dan memiliki tujuan mendekatkan diri kepada Allah dan Rasulnya, maka itu diperbolehkan. Lalu mengenai macam-macam sunnah, di sini ada 3. Yang pertama sunnah qauliyah. Sunnah qauliyah ini ialah amalannya yang dianjurkan Rasulullah, namun Rasulullah tidak mencontohkannya. Jadi hanya sekedar dianjurkan, diperintahkan seperti itu. Lalu kemudian sunnah fi'liyah. Sunnah fi'liyah ini Rasulullah pernah melakukannya secara langsung. Jadi ini lebih bobotnya lebih mantap lah, karena Rasulullah sendiri pun melaksanakannya secara langsung. Lalu kemudian sunnah takririyah. Nah, di sini sunnah takririyah ini Rasulullah tidak pernah melakukannya dan juga tidak pernah menganjurkannya. Nah, apabila ada sahabat yang melakukannya, ia mendiaminya. Berarti sunnah ini diperbolehkan. Apabila Rasulullah mendiaminya, berarti itu boleh. Untuk contoh sunnah sehari-hari ya banyaklah, kita bisa, teman-teman juga sudah tahu sendirilah, seperti puasa Senin Kamis, sholat duha, dan lain-lain, banyak sekali. Itu saja, sekian dari saya. Apabila ada salah-salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rakil Susanti dari kelas PAI 3G dengan nomor absen 38, akan menyampaikan materi tentang akhlak kepada Rasulullah, khususnya yaitu sholawat dan salam. Nabi Muhammad adalah seseorang yang dengan teguh memperjuangkan agama untuk kita semua umatnya, yakni agama Islam. Beliau adalah seseorang yang sangat berjasa dalam kelangsungan hidup kita saat ini. Begitulah Rasulullah SAW kepada kita. Beliau menanggung berbagai macam beban yang berat di dalam hidupnya, dalam jihadnya, dalam dakwahnya. Semua itu untuk apa? Semua itu agar kita semua selamat di jalan Allah, agar kita semua tahu mana jalan yang mendatangkan keridhaan Allah sehingga bisa kita lakukan, dan mana jalan yang mendatangkan kemurkaan Allah agar bisa kita jauhi. Begitu banyak jasa yang beliau berikan untuk kita, maka tentu kita akan memiliki perasaan hormat kepada Rasulullah. Kita akan merasa memiliki hutang budi yang besar kepada beliau. Maka dari itu sudah menjadi kewajiban bagi kita semua untuk mewujudkan akhlak yang baik kepada Rasulullah secara nyata. Nah, di antara amalan nyata yang bisa kita lakukan sebagai wujud cinta kita kepada Rasulullah adalah dengan bersolawat dan salam kepada beliau. Sebagaimana terdapat dalam Quran surah
Al-Ahzab ayat 56 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang artinya, dan sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepadanya dan doakanlah keselamatan atasnya. Nah, dalam ayat ini mengandung perintah yang cukup unik. Mengapa demikian? Karena biasanya di dalam Al-Quran, Allah memerintahkan kepada hambanya untuk mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, berbuat baik kepada kedua orang tua, bertaubat, dan beberapa perintah lainnya. Namun tidak dibarengi dengan penjelasan bahwasanya Allah telah terlebih dulu melakukan apa yang Allah perintahkan. Nah, berbeda dengan Quran surah Al-Ahzab ayat 56 ini. Nah, diketahui bahwasanya Allah dan para malaikatnya sudah terlebih dulu bersolawat kepada Nabi. Kemudian barulah Allah memerintahkan kepada umatnya untuk bersolawat kepada Nabi. Nah, diriwayatkan bahwasanya makna sholawat dari Allah artinya adalah pemberian rahmat dan kemuliaan. Bila malaikat bersolawat artinya memohonkan ampunan. Dan jika kita yang bersolawat artinya adalah doa agar Nabi dilimpahi rahmat dan kemuliaan oleh Allah. Nah, kalau kita berpikir sedikit konyol ya, Rasulullah itu kan sudah dijamin masuk surga oleh Allah dan juga sudah diampuni semua dosa-dosanya. Sedangkan sholawat dari kita itu artinya adalah memohonkan agar Nabi dilimpahkan rahmat dan kemuliaan. Lalu mengapa kita mendoakan Nabi seperti itu? Bukankah tanpa kita mendoakan, Nabi pun sudah mendapatkan hal itu? Kalau kita berpikir secara logika, bukankah sebenarnya yang lebih membutuhkan doa itu adalah kita daripada Rasulullah? Rasulullah itu memang sudah dijanjikan keselamatan dan kemuliaan oleh Allah, sebab Rasulullah adalah hamba yang paling dicintai oleh Allah. Jadi pada dasarnya kitalah yang membutuhkan keselamatan dan rahmat dari Allah. Nah, cara yang bisa kita tempuh adalah dengan bersolawat kepada Nabi. Dengan kita bersolawat kepada Nabi, maka kita akan dibalas oleh Allah dengan solawat. Dalam artian apa? Dalam artian kita diselamatkan, diampuni dosa-dosa kita, dan diangkat derajat kita di sisi Allah. Nah, kemuliaan Nabi itu ibaratkan sebuah bejana sempurna yang sudah terisi penuh. Sedangkan salawat-salawat kita itu bagaikan air yang kita tuangkan ke dalam bejana yang sudah terisi penuh itu tadi. Nah, kalau kita selalu bersalawat, maka artinya kita selalu sering menuangkan atau selalu menuangkan air ke dalam bejana itu tadi. Nah, kalau pada dasarnya bejananya itu sudah penuh, apa yang akan terjadi jika kita terus-menerus menuangkan air? Nah, yang akan terjadi adalah bejana itu akan meluap, airnya akan meluber. Nah, tumpahan air dari bejana itu tadi akan mengenai kita lagi, akan kembali kepada kita. Nah, tumpahan air itu tadi adalah limpahan rahmat dari Allah. Jadi, sebenarnya kalau kita bersalawat kepada Nabi itu tidak sia-sia, bukan berarti tidak ada gunanya. Sebenarnya kita bersalawat itu adalah suatu cara memohon ampun. Karena apa? Karena Rasulullah kan sudah dijamin diampuni dosa-dosanya, sudah dijamin kemuliaannya, maka semua itu nanti akan kembali kepada diri kita. Nah, selain itu ada beberapa keutamaan dari bersolawat. Yang pertama adalah dengan bersolawat itu merupakan bentuk ketaatan kita kepada Allah, sebagaimana terdapat dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 56 tadi. Kemudian selain itu bersolawat 1 kali akan dibalas oleh Allah 10 kali. Dengan kita bersolawat 1 kali, maka akan diampuni dosa kita dan akan ditinggikan bagi kita 10 derajat. Kemudian bersolawat 10 kali di pagi hari dan 10 kali di sore hari akan memberikan syafaat kepada kita di hari akhir nanti, di hari kiamat nanti. Selain itu, bersolawat juga merupakan salah satu sebab terkabulnya doa. Nah, selain beberapa keutamaan sholawat yang telah saya sampaikan, masih banyak sekali keutamaan sholawat yang akan kita dapat apabila kita bersolawat kepada Nabi.
Nah, sebagai umat Nabi Muhammad yang mengaku mencintai Nabi, maka sudah sepantasnya kita memperbanyak sholawat kepada beliau. Nah, sebagaimana yang pernah beliau sampaikan yang berbunyi, perbanyaklah sholawat kepadaku pada setiap Jumat, karena sholawat umatku akan diperlihatkan padaku pada setiap Jumat. Barang siapa yang banyak bersolawat kepadaku, dialah yang paling dekat denganku pada hari kiamat nanti. Jadi kita itu diperintahkan untuk bersolawat setiap waktu, setiap saat. Namun di antara sekian banyak waktu, ada satu waktu yang paling utama, yaitu pada hari Jumat. Nah, demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Kusnul Nur Azizah akan melanjutkan materi, yakni mencintai keluarga Nabi. Keluarga Nabi atau Ahlul Bait merupakan keluarga yang sambung sanadnya dengan Rasulullah SAW. Menurut para pendapat ulama, Ahlul Bait ada dua, yakni kerabat rumah tangga, Ahlul Bait rumah tangga dan Ahlul Bait karena nasab. Rumah tangga yakni dari istri-istri beliau, dan nasab yakni yang sambung tali nasabnya dengan Rasulullah SAW. Rasulullah mengajarkan untuk menanamkan 3 hal, yakni mencintai Nabi kalian, yang kedua mencintai keluarga Nabi kalian, dan yang ketiga membaca Al-Quran. Hal ini menunjukkan bahwa mencintai Ahlul Bait termasuk kedudukan yang sangat penting, mempunyai kedudukan yang sangat penting. Dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 33, di situ dijelaskan dasar dari mencintai Ahlul Bait, yang mana Allah menyucikan jiwa para Ahlul Bait. Kemudian terlihat juga saat kita dalam tasyahud akhir ketika sholat, dimana di situ kita membacakan sholawat kepada Rasulullah dan juga Ahlul Baitnya. Abu Bakar pun pernah mengatakan bahwa demi zatnya beliau lebih mementingkan kerabat Rasulullah dari kerabatnya Abu Bakar sendiri. Abu Bakar yang dijamin masuk surga saja, beliau mengatakan hal yang demikian. Lalu bagaimana dengan kita yang masih penuh dengan dosa ini? Kemudian materi selanjutnya yaitu tentang ziarah. Ziarah menurut bahasa yakni berkunjung atau masuk, sedangkan secara istilah yakni berkunjung ke makam seseorang untuk berbuat baik, yakni mendoakan baginya, mendoakan ampunan baginya, dan juga mengingatkan kita untuk atas kematian, supaya kita senantiasa bertobat dan melakukan kebaikan, dan mengambil pelajaran akan datangnya kematian pada setiap makhluk. Dalam kehidupan sehari-hari, ziarah diartikan berkunjung ke makam ulama atau orang-orang yang dekat dengan Allah. Ziarah kubur sangat dianjurkan dengan tujuan mengambil pelajaran dan mengingatkan kepada ketentuan yang hendaknya dipenuhi oleh umat Islam. Ketentuan tersebut sebagai berikut, yakni yang pertama, ziarah diniatkan karena Allah dan dilakukan dengan niat yang ikhlas, semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, yakni diutamakan dilakukan pada hari Jumat. Yang ketiga, membaca ayat Quran seperti Yasin. Yang keempat, membaca dzikir dengan mengingat Allah. Kemudian mendoakan orang yang ada di dalam kubur, memohonkan ampun untuk diri sendiri dan semua umat Islam, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Manfaat dari ziarah kubur yaitu ada 3, yakni yang pertama, mengingat kematian sehingga seseorang dapat mempersiapkan diri untuk kehidupan akhirat yang kekal. Yang kedua, meningkatkan sifat zuhud atau menjauhkan diri dari sifat keduniawian. Dan yang ketiga, memotivasi diri untuk terus berbuat baik sebagai bekal di akhirat. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin.